Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi baru yaitu gerak melingkar. Sebelum ke materi, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kita mempelajari materi ini. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya besaran-besaran pada gerak melingkar, aplikasi gerak melingkar, serta hubungan roda-roda. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas besaran-besaran pada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan yang berupa lingkaran. Adapun besaran fisis pada gerak melingkar ini antara lain frekuensi, periode, perpindahan sudut dan jarak, kecepatan sudut dan kecepatan linear, percepatan sudut dan percepatan linear. Sebuah benda yang bergerak melingkar akan menempuh lintasan sepanjang keliling lingkaran dengan kelajuan tetap dan waktu tempuh tertentu. Waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu putaran disebut dengan periode, dan banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu sekon disebut dengan frekuensi, di mana T sama dengan super F atau F sama dengan super T. F adalah frekuensi dengan satuan Hz dan T adalah periode dengan satuan sekon. Selanjutnya, perpindahan. Benda yang melakukan gerak melingkar itu akan berpindah posisi sepanjang keliling lingkaran dengan membentuk sudut dari satu titik ke titik lainnya. Jadi, jarak yang ditempuh benda merupakan bagian dari keliling lingkaran dan kemudian dia akan berpindah posisi yang dinyatakan dengan sudut. Jadi, misalkan di titik A, sudutnya θ 1, kemudian di titik B sudutnya θ 2. Maka perpindahan sudutnya adalah selisih sudut antara θ 1 dan θ 2 atau yang disebut dengan delta T. Nah, perpindahan benda inilah yang disebut dengan perpindahan sudut tadi. Jika satu lingkaran penuh, itu akan membentuk sudut 360 derajat. Kalau kita hubungkan, persamaannya akan menjadi θ adalah X per R. Jarak yang ditempuh dibagi dengan jari-jari. Nah, satu lingkaran itu akan sama dengan keliling lingkaran sendiri. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 2πr dibagi R, maka didapat 2π. Jadi, disimpulkan bahwa satu putaran bernilai 360 derajat atau 2π jika dinyatakan dalam satuan radian. Selanjutnya, kecepatan sudut merupakan perbandingan antara besar sudut yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Kecepatan sudut juga dinyatakan dalam satuan putaran per menit atau RPM, di mana secara matematis bisa kita tuliskan omega sama dengan theta dibagi T, kemudian theta tadi adalah 2π dibagi T, atau kita rubah menjadi 2πf karena T adalah per F. Kemudian kecepatan sudut rata-rata adalah hasil bagi perpindahan sudut dengan selang waktu. Omega sama dengan dc per dt atau omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta t. Nah, jika nanti kecepatan sudut ini dinyatakan dalam bentuk persamaan, maka kita bisa menggunakan persamaan omega sama dengan d theta dibagi dt, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Selanjutnya, kecepatan linear merupakan perbandingan panjang lintasan yang ditempuh dalam satu putaran dengan waktu tempuhnya. Disebut juga dengan kecepatan tangensial karena arahnya selalu menyinggung lingkaran. Secara matematis ditulis V sama dengan X per T. Kemudian kita rubah, jarak tempuhnya adalah sama dengan keliling lingkaran 2πr per T, atau boleh ditulis 2πr kali F karena F sama dengan per T. Nah, adapun hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear ini bisa kita tuliskan V sama dengan omega kali R atau omega sama dengan V per R. Selanjutnya, percepatan sudut, yaitu perbandingan perubahan kecepatan dengan selang waktu. Secara matematis ditulis alfa sama dengan delta omega dibagi delta T atau alfa sama dengan d omega per dt, di mana alfa merupakan percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Adapun hubungan antara percepatan sudut dan percepatan linear ini
atau yang disebut juga dengan percepatan tangensial bisa dituliskan menjadi A sama dengan alfa kali R atau alfa sama dengan A per R. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Sebuah roda katrol berputar pada 300 rpm. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon, kecepatan linear suatu titik pada pinggir roda katrol jika jari-jarinya Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Sebuah roda katrol berputar pada 300 rpm. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon, kecepatan linear suatu titik pada pinggir roda katrol jika jari-jarinya 150 mm. Nah, dari soal kita ketahui bahwa omeganya 300 rpm. Kita rubah dulu menjadi putaran per sekon, sehingga dibagi 60 karena 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka didapat 5 putaran per sekon. Nah, dari data maka otomatis kita bisa menentukan frekuensinya adalah 5 Hz. Kemudian untuk periode kita masukkan ke persamaan T per F didapat 0,2 sekon. Selanjutnya kecepatan sudut ini kita rubah menjadi radian per sekon. Maka omega sama dengan 2 pi kali F. 2 pi kali 5 Hz maka didapat 10 pi radian per sekon. Untuk kecepatan linear diketahui R-nya 150 mm, kita rubah dulu ke meter. Kemudian kita substitusi ke persamaan V sama dengan R kali omega. Didapat bahwa kecepatan linearnya adalah 1,5 pi meter per sekon. Contoh soal berikutnya, sebuah balok berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya dapat berubah dan menjadi 50 rad per sekon setelah bergerak 15 sekon. Tentukan kecepatan linear awal balok, percepatan sudut balok, percepatan tangensial balok. Nah, dari soal ini kita ketahui R-nya 0,4 meter, omega 1 20 rad per sekon, omega 2 50 rad per sekon, dan delta T-nya 15 sekon. Untuk kecepatan linear awal kita masukkan persamaan V sama dengan omega kali R, maka didapat 8 meter per sekon. Selanjutnya untuk percepatan sudut kita gunakan persamaan alfa sama dengan delta omega dibagi dengan delta T. Kita jabarkan maka didapat alfanya adalah 2 rad per sekon kuadrat. Untuk percepatan tangensial kita gunakan persamaan A sama dengan alfa kali R, maka didapat 0,8 meter per sekon kuadrat. Demikian penjelasan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.